Sewaktu terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Ammar, Rasulullah bersabda, "Siapa yang memusuhi Ammar, maka ia akan dimusuhi Allah. Dan siapa yang membenci Ammar, maka dia akan dibenci Allah." Sudah ya, sampai di sini. Oke. Nanti dia tuh minta maaf. Iya, siapa yang minta maaf? Khalid, betul. Si Khalid minta maaf dan dia mengakui kesalahannya ya. Perawakan Ammar bin Yasir. Ia adalah seorang yang bertubuh tinggi. Dengan tubuhnya yang bidang, matanya biru, seorang yang amat pendiam dan tidak suka banyak bicara. Jadi dia itu tinggi, matanya biru. Ya. Matanya biru. Iya, kebanyakan orang luar itu kan ada yang matanya biru, ada yang kayak kehijauan kayak gitu, ada yang coklat. Nah, itu. Iya, jadi dia mata orang luar itu karena keturunannya kayak gitu, gennya kayak gitu ya. Bagaimanakah bisa garis kehidupan raksasa pendiam yang bermata biru dan berdada lebar serta tubuhnya penuh dengan bekas siksa kejam? Dan di waktu bersamaan, jiwanya telah ditempa dengan ketabahan yang amat mengagumkan dan kebesaran yang luar biasa. Jadi selama masih ada Rasulullah dan perang-perang itu ada, maka Ammar bin Yasir selalu ikut dalam peperangan itu. Dikala kaum muslimin berhadapan dengan kaum Persia dan Romawi, begitu juga ketika menghadapi pasukan kaum murtad, Ammar selalu berada di barisan yang pertama sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa dengan tebasan pedang yang tak pernah meleset. Tak kala Amirul Mukminin Umar memilih calon wali negeri secara cermat dan hati-hati bagi kaum muslimin, maka matanya tetap tertuju dan tak hendak beralih dari Ammar bin Yasir. Lalu ia segera menemuinya dan mengangkatnya sebagai wali negeri Kufah dengan Ibnu Mas'ud sebagai bendaharanya, sehingga yang tadi Ammar bin Yasir anak seorang budak bisa menjadi pemimpin di negeri Kufah ya. Dan kepada penduduknya Umar menulis sepucuk surat yang berisi, "Saya kirim kepada tuan-tuan Ammar bin Yasir sebagai amir." Amir itu pemimpin artinya. Dan Ibnu Mas'ud sebagai bendahara. Jadi dia itu berjasa pula pada perang Badar, perang besar ya. Pada saat itu muslim menang dan kaum kafir kalah, padahal jumlah kaum muslim itu sedikit. Iya, perang Uhud itu karena nggak taat. Dalam melaksanakan pemerintahan, Ammar melakukan sesuatu sistem yang rupanya tidak dapat diikuti oleh orang-orang yang rakus akan dunia. Hingga mereka hampir mengadakan persekongkolan untuk menjatuhkan Ammar. Ibnu Abil Huzail bercerita, "Saya lihat Ammar bin Yasir sewaktu menjadi amir di Kufa membeli sayuran di pasar, lalu mengikatnya dengan tali dan memikulnya di atas punggung dan membawanya pulang." Ini adalah contoh-contoh pemimpin Islam pada zaman dahulu. Tidak seperti sekarang. Pemimpin sekarang, Taruh di punggung. Nah, dia melakukan sendiri, belanja kebutuhan hariannya sendiri, enggak. Iya. Kan bisa Maksudnya tuh Mas, saking banyaknya barang untuk dia, kebutuhan dia, jadi dia sekali kayak gitu ya. Jadi dibawanya di atas punggung, kemudian dia melakukan sendiri, enggak dibantu oleh pengawalnya. Kalau sekarang pemimpin sekarang ada pengawal, ada berapa pengawal? Jadi yang membawa barang-barang belanjaan itu adalah pengawal, sedangkan pemimpinnya berjalan melenggang biasa. Kalau Ammar, pemimpin zaman dulu, mereka rela memikul sendiri bebannya. Ya. Dan salah seorang awam berkata kepadanya sewaktu ia menjadi amir di Kufah, "Hai yang telinganya terpotong." Tuh. Ternyata Ammar bin As itu telinganya terpotong. Kita lihat ya. Menghinanya dengan telinganya yang putus ketika menghadapi orang-orang murtad di pertempuran Yamama. Enggak, kan daun telinganya aja yang terpotong. Jadi pada saat di pertempuran Yamama itu,
ada kejadian si siapa namanya, si telinga Ammar bin Yasir itu terpotong, dan akibat terpotong itu orang-orang itu suka mengejek, menghina Ammar, padahal dia adalah pemimpin. Tetapi jawaban si Ammar bin Yasir inilah, yang kamu cela itu adalah telingaku yang terbaik, karena ia ditimpa kecelakaan waktu perang fisabilillah. Jadi dia itu berarti sahid. iya, maksudnya itu dia tidak pernah memikirkan telinganya. Yang penting pada pertempuran itu berhasil, dan itu adalah salah satu cara dia untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berpegang teguh pada agama. Memang telinganya itu putus dalam perang di Yamama, yakni salah satu di antara hari-hari perang Yamama itu suatu daerah yang bernama Yamama. Di sana ada pertempuran kayak gitu, Dek. Nah, telinganya itu putus dalam perang di Yamama, yakni salah satu di antara hari-hari gemilang bagi Ammar bin Yasir. Raksasa ini maju bagaikan angin topan menyerbu barisan tentara Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini adalah orang yang mengaku menjadi nabi. Ingat ya? Itu ada di kisah-kisah Mbak nak ngomong saya lama. Iya. Yang mengaku jadi nabi. Nah itu. Kan yang ada kan yang di 20 yang Deza ambil tadi. Jadi pada perang itu ditumpas orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Nah, kayak gitu. Ketika dilihatnya gerakan muslim mengedor, segera dibangkitkan semangat mereka dengan seruannya yang gemuruh, hingga mereka kembali maju menerjang bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Jadi muslim itu kadang merasa capek, letih selama perang, tapi ketika diserukan semangat, ayo, kemenangan pasti akan kita raih, sebentar lagi kita akan menang, ingat Allah bersama kita, misalnya kayak gitu ya. Pemimpin zaman dulu itu ditaati. Jadi ketika mereka ngomong, pasti pasukannya akan ikut. Nah, Abdullah bin Umar menceritakan peristiwa itu. Waktu perang Yamama, saya lihat Ammar sedang berada di atas sebuah batu karang. Nih diceritainnya. Ia berdiri sambil berseru, "Hai kaum muslimin, apakah tuan-tuan hendak lari dari surga? Inilah saya, Ammar bin Yasir, kemarilah tuan-tuan." Dia nggak takut kan? Ketika saya melihat dan memperhatikannya, kiranya sebelah telinganya telah terputus beruntai-untai, jadi masih ngelewer. Sedang ia berperang dengan amat sengitnya. Rasa sakit tadi tidak dirasakannya, dia tetap berperang saja. Iya, masih ngelewer. Wahai barang siapa yang masih meragukan kebesaran Muhammad, seorang Rasul yang benar dan guru yang sempurna, baiklah ia berdiri sejenak di hadapan contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh pengikutnya, lalu bertanya kepada dirinya, siapa yang akan mampu mengemukakan teladan dan contoh luhur ini kalau bukan seorang Rasul mulia dan maha guru utama. Nah ya, itu maksudnya ya. Intinya contoh-contoh itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan itulah yang harus kita contoh selama kita dalam kehidupan. Nih, ada lagi cerita nih. Ketika itu Hudzaifah ibnul Yaman, seorang yang ahli tentang bahasa rahasia dan bisikan gaib, sedang berkemas-kemas menghadapi, bisa mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar oleh manusia lain. Jadi iya, ini bukan nabi, Hudzaifah ibnul Yaman ya. Si Hudzaifah ibnul Yaman tadi sedang berkemas-kemas menghadapi panggilan ilahi. Jadi pada saat itu dia hendak sakaratul maut, lagi hendak dicabut nyawanya oleh malaikat apa? Maksudnya bersiap-siap dia membaca la ilaha illallah. Ya, malaikat mautnya namanya siapa? Israil.
bila Israel datang memanggil. Nah, jadi Mencabut nyawa. mencabut nyawa. Jadi kawan-kawannya yang sedang berkumpul di antara Hudzaifah ibnul Yaman tadi menanyakan kepadanya, siapakah yang harus kami ikuti menurutmu jika terjadi pertikaian antar umat? Pertikaian itu adalah perpecahan atau pertengkaran di antara umat. Sambil mengucapkan kata-katanya yang akhir, Hudzaifah menjawab, ikutilah oleh kalian Ibnu Sumayyah, karena sampai matinya ia tak hendak berpisah dengan kebenaran. Siapa Ibnu Sumayyah? Masih ingat ibunya si Ammar bin Yasir? Yang pertama kali, wanita pertama? Nah, Sumayyah. Sumayyah itu, ya kenapa dia disuruh? Enggak, maksudnya itu ikutilah kalian Ibnu. Ibnu itu kan bani atau Ibnu atau binti kalau dia cewek ya. Ibnu itu artinya anak, anaknya Sumayyah. Ikutilah oleh kalian anaknya Sumayyah. Siapa anaknya Sumayyah? Ammar bin Yasir. Kenapa? Karena sampai Ammar itu meninggal, dia itu Ammar tidak pernah meninggalkan kebenaran. Jadi ikutilah dia, benar. Tetap mengikuti kebenaran itu kemana saja dia pergi. Jadi Ammar itu tidak pernah meninggalkannya.